Mobil diesel mungkin zaman dulunya cukup dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Kenapa? Ya karena mobil bermesin diesel memiliki karakter yang nggak enak. Misalnya lemot buat yang non-turbo. Selain lemot, bau yang dihasilkan mobil diesel juga nggak enak. Belum lagi perihal asap hitam yang ngebul yang ngebuat mobil terkesan rusak. Dengan adanya hal ini, mobil diesel tentu aja bukan menjadi favorit oleh kebanyakan orang. Walaupun mobil diesel bisa memberikan keiritan BBM yang luar biasa dan harga solar yang sangat murah saat itu. Tapi tetap aja, mobil diesel nggak dijadikan favorit oleh kebanyakan orang. Namun semua ini berubah ketika produsen Jepang mulai fokus mengembangkan mobil diesel. Dan uniknya lagi, di saat yang hampir bersamaan, banyak orang yang tiba-tiba suka dengan mobil diesel. Hasilnya, mobil diesel langsung jadi naik kelas. Bahkan saking naik kelasnya, beberapa mobil diesel saat ini sudah bisa dijadikan mobil lambang kesuksesan oleh beberapa orang. Kenapa bisa? Ya karena memang mobil diesel saat ini memiliki harga yang cukup mahal. Misalnya Fortuner. Untuk tipe tertingginya udah di harga 800 juta kurang dikit. Pajero pun kurang lebih sama. Hilux double cabin juga udah lebih dari 500 juta. Palisade jangan ditanya, 1 miliar lebih untuk varian dieselnya. Dengan hal-hal yang ada, akhirnya mobil diesel bisa menjadi lambang kesuksesan dan lambang hidup mapan, kasarnya financial free. Namun ternyata, namanya lambang kesuksesan hanya akan tetap menjadi lambang aja, bukan menjadi bukti kuat kalau orang-orang pengguna mobil sukses tersebut benar-benar sukses. Maksudnya gimana? Jadi gini, harga solar non-subsidi saat ini sedang mengalami gejolak harga yang benar-benar luar biasa, yang mana harga solar non-subsidi nyentuh Rp23.000 per liternya. Naiknya ya kurang lebih sekitar 66% lah dari harga lama. Dengan kenaikan ini memang terkadang kebanyakan orang akan panik. Tapi apakah orang-orang yang menggunakan mobil lambang kesuksesan dan seperti financial free tersebut akan panik? Karena faktanya solar non-subsidi adalah minum harian mobil mereka. Jawabannya panik. Ya, banyak orang yang menggunakan mobil diesel modern berjuang untuk bisa mendapatkan BBM subsidi. Mulai dari Innova Reborn, Toyota Fortuner, Pajero, bahkan sampai Palisade, sempat ada yang bikin postingan kalau dia harus membeli solar busuk karena menurutnya harga solar bikin kantong boncos juga. Gimana nih? Si kaya lagi mendadak miskin atau bagaimana? Pertama-tama di sini saya nggak tahu ya cara oknum untuk membuat barcode Pertamina agar bisa mendapatkan BBM subsidi bagaimana. Entah bagaimana caranya, intinya terkadang hal tersebut bisa. Dan karena harga solar lagi naik dan banyak peminatnya, biasanya harga jasa beginian langsung jadi cukup mahal, mulai dari ratusan sampai jutaan rupiah. Intinya ada kemungkinan hal ini bisa dilakukan dan mungkin dalam beberapa waktu ke belakang dan ke depan, kalian akan melihat Fortuner atau mobil lambang kesuksesan ini ngisi BBM di jalur solar subsidi. Tapi lucunya adalah tetap dilayanin. Ya nggak salah sih si petugas SPBU, karena dia udah sesuai SOP, selama barcode-nya tembus dan sesuai, ya tetap dikasih. Tapi pertanyaannya apakah aman menggunakan solar subsidi di mobil diesel terbaru? Apalagi kalau kita mau ngomongin mesin Palisade, yang menurut beberapa artikel mesin tersebut cukup sensitif. Tapi kalau sensitif, kenapa mobil-mobil tersebut masih aman-aman aja menggunakan solar busuk? Menurut artikel yang ada, menggunakan solar busuk di mobil diesel modern sebenarnya tidak akan merusak mesin mobil tersebut dalam waktu dekat. Yang berarti jika penggunaan solar subsidi ini terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan yang cukup serius. Bahkan kalau dihitung-hitung mungkin akan lebih mahal daripada beli solar non-subsidi. Misalnya yang pertama yang diserang adalah tentu aja common rail. Mesin diesel modern biasanya sudah menggunakan common rail dengan tekanan yang sangat tinggi. Yang berarti lubang injektornya jauh lebih halus, presisi, dan lebih kecil. Masalahnya adalah solar busuk memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi. Sedangkan solar non-subsidi kandungan sulfurnya udah jauh lebih kecil daripada solar busuk. Sayangnya sulfur yang tinggi ini bisa mengkristal dan jika sudah mengkristal bisa langsung menyumbat lubang injektor. Hasilnya adalah mesin bisa pincang atau mati. Dan kalian tahu harga injektor mobil diesel modern berapa? Kita ambil contoh Fortuner. Untuk injektor Fortuner harganya sekitar 6,5 sampai 7,5 juta rupiah per unitnya. Dan harga ini belum termasuk jasa pergantian dan PPN. Dan sayangnya, injektor rusak adalah hal yang mutlak akan kalian rasakan jika menggunakan solar subsidi di mobil diesel modern. Kemudian selain injektor, fuel pump juga bisa rusak, yang mana solar subsidi mengandung campuran FAME atau fatty acid methyl ester dari minyak sawit. Masalahnya, hal ini memiliki sifat higroskopis. Artinya lagi, sifat ini cenderung menyerap air dari udara. Dalam kondisi ini, jika mobil jarang dipakai, campuran ini bisa berubah menjadi gel atau lumpur di dalam tangki dan filter solar. Akibatnya lagi, aliran bahan bakar akan terhambat dan kalau udah terhambat, fuel pump akan bekerja lebih keras. Kalau bekerja lebih keras, ya ujung-ujungannya tepar juga itu fuel pump.
dan harga full pump cukup mahal di mobil dengan lambang kesuksesan tersebut. Belum lagi perihal oli. Di mobil diesel, oli sangat bergantung dengan bahan bakar. Kenapa? Ya karena biasanya ada aja tuh solar yang bisa masuk ke ruang engkol dan bercampur dengan oli mesin. Jika menggunakan solar dengan sulfur rendah, hal ini tidak akan berdampak apa-apa. Namun jika menggunakan solar yang bersulfur tinggi, campuran ini bisa menciptakan senyawa asam yang bisa merusak struktur oli. Kasarnya, oli bisa mengental seperti lumpur. Dan kalau kalian nggak sadar olinya udah kental, ya mesin bisa rusak total. Kalau mesinnya udah rusak, ya kalian tahu kan harus keluar uang berapa? Ya 50 juta aja kurang kayaknya. Dan masih banyak lagi resiko-resikonya yang bisa dialami di mobil diesel modern yang menggunakan solar busuk. Tapi kok mobil saya masih aman-aman aja, asalkan ganti filter solar lebih sering, pasti akan aman. Gimana ya? Jadi menurut beberapa sumber, mengganti filter solar lebih sering memang membantu, tapi tidak menghilangkan risiko nyata di depan mata. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah filter solar hanya menyaring partikel padat dan air. Namun filter solar tidak bisa mengubah kualitas kimia bahan bakar tersebut, yang berarti kandungan sulfur akan tetap lolos. Kenapa? Kan itu filter, seharusnya bisa terfilter. Ya nggak gitu. Jadi diketahui sulfur itu larut secara kimiawi dalam bahan bakar. Kalau udah larut begini, ya nggak mungkin bisa kesaring. Walaupun kalian sudah menggunakan filter aftermarket yang harganya lebih mahal daripada original, karena hasilnya ya akan sama aja. Mungkin ada peningkatan, tapi tidak signifikan. Dan yang pasti, sesering apapun kalian mengganti filter solar bisa dikatakan langsung rusak ketika kena solar subsidi yang mengandung FAME, alias memiliki sifat menarik uap air tersebut. Yang berarti jika uap air langsung terserap, filter solar bisa langsung mengalami penurunan kualitas. Dan yang terburuk bisa langsung mampet mendadak di tengah operasional mesin. Sayangnya lagi jika sensor air di filter tidak bekerja dengan baik, air bisa lolos ke supply pump dan hal ini bisa menyebabkan karat seketika pada sistem bahan bakar. Tapi kan saya udah pakai aditif yang katanya bisa meningkatkan kualitas solar. Ya emang betul sih, beberapa aditif bisa meningkatkan kualitas solar. Tapi bukan kualitas solar yang dipermasalahkan di sini, yaitu sulfur. Dan aditif apapun sejauh ini tidak ada yang bisa mengurangi nilai sulfur yang cukup buruk di solar subsidi tersebut. Selain itu, aditif juga tidak bisa menghilangkan sifat menarik air dari solar subsidi. Yang pada akhirnya performa memang nambah, tapi risiko akan tetap ada. Jadi ya, menggunakan solar busuk bisa merusak mobil kalian. Tapi saya user cumi darat, udah 3 tahun pakai solar busuk di mobil common rail, dengan remap yang bagus, tuning yang bagus, mobil saya masih aman-aman aja. Tenaganya kencang lagi, dan yang pasti ngebulnya semakin maksimal. Susah dah kalau ngomong sama anak cumi darat. Jadi gini, memang remap bisa mengubah parameter di mesin, tapi remap hanya menggunakan timing injeksi, mengikatkan debit solar dan boost turbo. Dan sayangnya dengan remap tidak bisa menjamin mesin kalian akan sebersih menggunakan solar non-subsidi. Namun kenapa udah bertahun-tahun masih aman aja? Jawabannya adalah injektor common rail modern punya batas toleransi. Dan mungkin saat ini mobil kalian masih dalam masa bertahan. Karena faktanya kerusakan baru bisa terjadi di atas 30-60 ribu km setelah penggunaan pertama solar subsidi. Jadi ya, tidak akan langsung rusak secara instan. Dengan kondisi ini kita jadinya harus lebih waspada lagi di kemudian hari jika mau membeli mobil diesel bekas. Karena kalau mobil tersebut pernah minum solar busuk, ya kemungkinan besar setelah 50.000 km, injektor atau full pump udah minta diganti. Jadi intinya di sini adalah yang punya Fortuner, yang punya Palisade, yang punya Pajero, yang punya Hilux double cabin atau mobil diesel modern manapun, terserah aja kalian mau isi solar apapun, mau solar busuk atau non subsidi bebas aja. Cuman di sini satu hal yang perlu kalian ingat, namanya BBM subsidi. Itu untuk siapa? Apakah kalian yang punya mobil mewah tersebut dan katanya udah sukses tersebut bahkan mungkin tidak menggunakan BPJS untuk asuransi kesehatannya? Apakah kalian masih layak menerima subsidi BBM? Walaupun kalian punya pola pikir masing-masing untuk menyikapi hal ini, tapi ya gimana ya? Jika kalian terus bertindak begini, mungkin aja solar subsidi tidak lagi bisa disubsidi lagi karena sudah terlalu berat negara mempertahankannya. Jika kejadian tersebut, maka ekonomi Indonesia bisa lebih hancur lagi dari sekarang. Kenapa? Ya karena semua bahan baku akan naik. Ingat, dari orang kaya akan berdampak ke orang banyak yang di bawah mereka. Dari keegoisan mereka bisa berdampak ke banyak orang, mulai dari polusi sampai ke harga minyak dan dampak ekonomi. Memang terkesan sepele pakai solar subsidi di mobil mewah, tapi dampaknya cukup panjang dan sayangnya dampaknya tidak merugikan diri sendiri aja, tapi ke banyak pihak. Jadi ya, kalau udah kaya, bersifat layaknya orang kaya aja. Jangan udah kaya tiba-tiba jadi miskin lagi cuman karena harga solar naik 66%. Iya kan? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.